kalau misalnya kita kehilangan air, ya tadi tuh, dan kita di tengah-tengah sholat mengetahui adanya air, ya, di tempat yang dimana biasanya kita nggak mendapatkan air, seperti di tengah perjalanan, maka itu tidak membatalkan sholat yang sedang dikerjakan. Artinya udah sholat aja, tapi tetap disunnah. Para ulama mengatakan disunnahkan untuk tetap mengulang sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwas sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya As-Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana kita di pekan yang lalu telah membahas dan memasuki pembahasan yang berkaitan dengan masalah tayamum, dan kita berada di penghujung akhir atau di pembahasan terakhir daripada hukum tayamum, yang dimana beliau mengakhiri pembahasan tayamum ini dengan menjelaskan sebab-sebab atau hal-hal yang membatalkan tayamum, di mana beliau rahimahullahu taala berkata mubtilatut tayammum, pembatal tayamum. Nah, beliau lalu mengatakan mubtilatut tayammumi katsirah, pembatal tayamum itu banyak, ya. Jadi artinya beliau tidak menyebutkan secara keseluruhan apa-apa saja yang dapat membatalkan tayamum itu sendiri. Akan tapi beliau hanya menyebutkan sebagian atau hal yang paling terpenting yang untuk diketahui daripada pembatal tayamum itu sendiri. Maka dari itu beliau melanjutkan dengan perkataan beliau minha, di antaranya, ya. Jadi pembatal tayamum itu apa? Banyak. Jadi nggak segini aja, tidak sebanyak atau sejumlah yang disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah al-hadath, ya, hadath. Baik hadath yang kecil maupun hadath yang besar. Tentu maksudnya di sini adalah hadath kecil, ya. Hadath kecil karena kenapa? Karena hadath kecil ini membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Ketika wudu yang dimana dia adalah asal, ya, daripada tayamum itu sendiri, ya, atau bisa kita katakan tayamum itu adalah pengganti daripada wudu itu menjadi batal disebabkan terjadinya hadas, maka pengganti daripada wudu itu juga memiliki hukum yang sama, yaitu batalnya disebabkan karena terjadinya hadas, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wariddah, ya, wal'iyadzubillah, bila ada seseorang yang murtad keluar daripada agama Islam. Mengapa demikian? Ya, artinya pertanyaannya, mengapa murtad ini menjadi pembatal tayamum sedangkan tidak membatalkan di wudu, betul ya? Karena pembatal wudu ini cuma hanya ada 6 saja, ya, yang dimana di dalamnya itu tidak ada murtad. Orang kalau murtad itu wudunya nggak batal, nasallallahu salam. Jadi kalau dia Islam terus sempat berwudu sebelum dia murtad, itu terus dia Islam lagi, ya, setelah dia sempat murtad lalu beberapa saat kemudian, ya, dia masuk Islam lagi, ya, tidak berwudu lagi. Bila selama di dalam masa murtad itu tidak melakukan hal-hal yang dikategorikan sebagai pembatal wudu. Tetapi berbeda dengan apa? Dengan tayamum. Artinya bila ada orang yang
tidak bisa berwudu dan hanya bersuci dengan bertayamum, lalu setelah dia bertayamum itu, sesaat setelah bertayamum itu dia murtad, ya, maka tayamumnya menjadi batal. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Kan betul kan? Ya. Karena tayamum ini adalah rukhsah. Ya, rukhsah, ya. Keringanan. Nah, keringanan ini ibaratnya seperti hadiah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anugerah ini hanya diberikan kepada siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu ada sebuah kaidah bahwasannya setiap rukhsah itu tidak diizinkan dengan sebab perbuatan maksiat. Dengan perbuatan apa? Maksiat. Ya. Kan tadi kita udah tahu tuh masalah apa? Mengusap sepatu, ya. Kan kalau musafir berapa hari? 3 hari, ya. Tapi kalau orang safarnya itu tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka nggak dapat 3 hari kan, tapi dapat berapa? Satu hari. Karena kenapa? Karena keringanan 3 hari ini dimanfaatkan untuk melakukan maksiat, sedangkan rukhsah ini tidak berlaku bagi siapa yang memanfaatkannya dalam hal perkara maksiat. Jelas ya? Nah, maka dari itu ketika orang murtad, nasallallahu salamah, semoga kita dilindungi daripada dosa ini, ya, dan istiqomahkan di dalam agama, di atas agama Islam hingga wafat kita, amin, ya. Lalu dia murtad, maka keringanan ini tidak berlaku lagi baginya, artinya dibatalkan, sehingga dia diharuskan apa? Untuk masuk Islam dan bertayamum kembali agar dia bisa sholat. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ketiga, tawahhumul ma kharijas shalah, ya. Artinya bila ada seseorang mengira, ya, memperkirakan ketika dia belum memulai sholatnya bahwasannya ada air, ya. Ketika dia memperkirakan tersebut dengan apa? Misalnya terlihat adanya fata morgana, atau ada diperkirakan akan datang sekelompok orang, serombongan, ya, yang kemungkinan dia bakal datang membawa air. Nah, itu kan ini memperkirakan kan, adanya sebuah perkiraan bahwasannya ada kemungkinan bahwasannya akan adanya air. Nah, ini selama dia belum di dalam sholat, belum melaksanakan sholat, ya, itu menjadi batal tayamumnya, ya. Kharijas shalah. Nah, wal ilmu biwujudi biwujudil ma wal qudrah ala thamanihi, dan dia memiliki pengetahuan atau memiliki keyakinan akan adanya apa? Akan adanya air, ya. Nah, wal ilmu biwujudi al-ma. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida thayyib tahurul muslim." Ya. Tanah yang suci ini, yang bersih ini adalah sebagai alat bersucinya seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a 10 sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Artinya selama dia tidak mendapatkan air walaupun bertahun-tahun, dia diizinkan, diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, fa idza wujidal ma falyamassahu basharatahu. Kalau dia nemu air, maka dia diharuskan apa? Berwudu dengan air tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya dia ini kita sudah sepakat kalau bisa di luar sholat ada air, batal, betul ya? Paham ya? Dia belum sholat, dia yakin ada air, batal. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau bisa di dalam sholat, dia di tengah-tengah sholat terus ada air, bagaimana? Hah? Tafsil, ada yang bilang dirinci. Dirinci.
Artinya kalau misalnya dirinci, betul yang betul adalah dirinci. Nggak bisa dikatakan batal secara 100%, tidak batal secara 100%. Kalau lagi di tengah-tengah sholat ya. Kalau di luar sholat nggak ada masalah. Udah batal tayamumnya. Tapi kalau di tengah sholat bagaimana? Lagi tengah-tengah sholat terus dia yakin adanya air, yakin ya. Nah, maka bila di tempat yang dimana umumnya adanya air, umumnya air itu ada, tidak kehabisan, tidak kehilangan air, seperti di mana? Ya di sini kita di tempat di mana kita tinggal, di mana kita tinggal, tempat bermukimnya kita, maka sholatnya batal. Jelas ya? Atau kalau misalnya kita kehilangan air, ya tadi tuh, dan kita di tengah-tengah sholat mengetahui adanya air, ya di tempat yang dimana biasanya kita nggak mendapatkan air, seperti di tengah perjalanan, maka itu tidak membatalkan sholat yang sedang dikerjakan. Artinya udah sholat aja, tapi tetap disunnahkan. Para ulama mengatakan disunnahkan untuk tetap mengulang sholatnya. Karena kenapa? Khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan di dalam sholat itu mendapatkan air tetap membatalkan sholatnya. Ada sebagian pendapat seperti itu di luar mazhab Syafi'i ya. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wal qudratu ala thamanihi, atau dia memiliki ya kemampuan untuk membayar agar mendapatkan apa? Air. Ya. Artinya air itu ada. Air itu ada. Tapi harus beli. Ya, dia harus beli. Ya. Dia harus beli. Nah, terus dia nggak punya duit, nggak punya duit. Dan yang dimana dijual airnya itu dengan harga yang tidak berlebihan tingginya. Arti kan biasanya kalau lagi air susah kan biasa hukum pasar begitu kan. Semakin sulit barang, ya permintaan banyak maka harga naik. Nah ini tapi kalau misalnya harganya naik ini masih di taraf normal. Ya memang standarnya seperti itu, ya itu yang dinamakan dengan thamanul mithl di dalam istilah fikih itu thamanul mithl. Jadi patokannya adalah waktu dan tempat, ya air di Indonesia sama air di Jazirah Arab ya tentu harganya beda, jelas kan? Nah, terus misalnya air di musim misalnya seperti musim haji di Makkah itu pasti juga bakalan beda dengan air di luar musim haji, betul kan? Maka tolak ukurnya adalah waktu dan tempat. Nah, jadi harga air di Makkah sama harga air di Indonesia pasti lebih murah di mana? Indonesia, ya kan? Ibaratnya kita yang ngeduk dikit aja udah dapat air kalau di sana. Ya kan mesti ngebor dalam baru bisa dapat air. Nah, artinya ketika walaupun harganya tinggi, tapi dikatakan tinggi-tinggi yang memang sudah standarnya normalnya, memang di masa itu untuk harganya seperti itu. Nah, dan kita tidak memiliki uang untuk membelinya, maka dikatakan kita boleh apa? Boleh bertayamum. Tapi tatkala ketika kita mendapatkan atau memiliki uang, mendapatkan uang, maka kita apa? Diharuskan untuk membelinya dan menjadikan tayamum yang kita lakukan apa? Batal. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wazawalul illatil mubihati, ya sembuhnya sakit yang mengakibatkan kita diperbolehkan untuk bertayamum. Misalnya adanya luka pada tubuh kita, lalu luka tersebut menjadi sembuh, ya maka tayamum yang kita kerjakan itu menjadi batal dan diharuskan kita untuk berwudu. Illa fis salatis saqitati bihi fis thalathi al-akhirah, kecuali di sholat yang sholatnya itu sah dengan tayamum, ya di mana di 3 pembatal yang terakhir itu apa? Sembuhnya luka, ya memiliki uang dan apa? Dan juga mengetahui bahwasannya adanya air. Artinya ketika kita di dalam sholat nih, di tengah-tengah sholatnya ini sah dengan tayamum,
sholatnya sah dengan tayamum. Tiba-tiba kita naruh HP di samping, tahu ada notifikasi transfer duit. Oh ini punya duit nih, tapi di tengah-tengah sholat yang kondisinya apa? Sah dengan tayamum, ya paham ya? Lain kalau lagi di sini, misalnya kita lagi di daerah pedati, misalnya ada bencana, nasallahu semoga nggak seperti itu, air mati, nggak ada air, ya nggak bisa dialirkan. Ada air harus beli, kita nggak punya duit. Terus lagi tengah-tengah sholat, lihat apa ya? Notifikasi ada transaksi, harus dibeli dengan air, dengan uang tersebut. Nah, adapun kalau misalnya di tempat yang tadi, artinya sholat kita batal saat itu ya. Tapi kalau kayak tadi yang di sholat di tengah-tengah safar ya, itu kan biasa air nggak ada kan? Kita lagi tengah-tengah sholat, ya udah. Terus toto nemu dapat notifikasi transferan, kita tetap lanjut. Atau toto di tengah-tengah sholat luka kita sembuh, nah itu juga tetap lanjut. Wa haitsu la haila fil arba'il akhirah, dan juga tidak adanya penghalang di 4 yang terakhir. Artinya bila ada air, misalnya gini, di 4 pembatal yang 4 yang terakhir itu kita tambah apa? Hilangnya apa? Sembuhnya luka. Terus punya duit, ya. Terus punya, kita tahu adanya air, sudah memastikan adanya air. Yang keempat, kita berasumsi adanya air di satu tempat, ya, tapi sayang dibarengi dengan asumsi itu kita mengetahui bahwasannya adanya yang menghalangi kita untuk bisa mengakses air tersebut. Nah, maka kalau kondisi seperti itu tidak tidak membatalkan, ya. Baik. Lalu selanjutnya terakhir adalah al-haidu lughatan. Nah, terakhir beliau menutup pembahasan taharah ini dengan menjelaskan hukum haid. Ya, mengapa diakhiri dengan haid, yang dimana haid ini diantara sebab yang mewajibkan orang untuk apa? Mandi kan? Selesai haid harus apa? Mandi, ya. Kenapa nggak dilanjutkan setelah hukum mandi aja? Karena hukum haid ini secara khusus hanya berlaku bagi siapa? Bagi perempuan saja. Jadi diakhirkan dan ditaruh di sebuah pembahasan khusus. Nah, terus kalau kita pelajarin buat apa? Betul kan? Emang kita haid? Bener kan? Kita mempelajarinya itu bukan untuk kita terus ngamalin, nggak mungkin juga kita ngamalin. Tapi kan kita sebagai laki-laki umumnya kebanyakannya, ya, kita ini ada perempuan yang menjadi tanggungan kita semua. Betul ya? Ya, umumnya kebanyakan misalnya istri. Nah, istri itu perlu untuk dibimbing, ya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Kalau dia nih istri sampai ibadahnya nggak bener, kita juga ikut tanggung jawab. Jelas ya? Nah, di antara hal yang harus diketahui istri yang berkaitan dengan ibadah kesehariannya adalah masalah apa? Haid. Nah, maka suami ini harus mempelajarinya. Tujuannya apa? Untuk membimbing istrinya. Kalau si suami tidak mampu, maksudnya mampu mengajarkan secara langsung, dia diharuskan kalau dia memiliki uang untuk membayar guru. Kalau misalnya gurunya itu tidak mau mengajarkan, melainkan dengan mengeluarkan biaya, harus dia keluarin tuh suaminya. Jelas ya? Keluarin duitnya untuk bayar guru. Atau kalau dia nggak mampu dari sisi keilmuan, tidak mampu dari sisi finansial, ya, ini terakhir deh, nggak lain nggak bukan, dia harus apa? Memberikan izin kepada istrinya untuk keluar mendatangi pengajian-pengajian, kalau kita sekarang namanya, yang membahas tentang hukum haid dan nifas, dan juga yang berkaitan dengan hukum haid. Jelas ya? Nah, jadi suami kalau misalnya kita orang nih nggak mampu untuk ngajarin, nggak mampu ngasih uang untuk bayar guru atau ustadzah, nah, nggak boleh kita ngelarang nih kalau istrinya untuk keluar taklim masalah haid. Tapi kalau taklimnya misalnya kayak tematik, boleh kita larang? Boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya berkaitan dengan yang wajib-wajib kayak gini, haid,
nggak boleh kita larang. Kalau kita tadi nggak mampu mengajarkan secara langsung dan juga mendatangkan guru atau memberikan biaya agar mendatangkan guru ke rumah secara langsung. Bayangin tuh, sampai seperti itu. Ya, ulama mengatakan begitu. Nah, beliau seperti biasa menjelaskan tentang memulai setiap pembahasan itu dengan menjelaskan definisinya. Secara bahasa haid itu ya maknanya adalah mengalir ya. Jadi ketika segala sesuatu yang mengalir itu di dalam bahasa itu bisa dikatakan sebagai haid secara bahasa ya. Wa syar'an, secara syariat maknanya adalah darah tabiat jibillah ya, darah normal, kebiasaan ya, darah rutinitas. Nah, justru ini menunjukkan keluarnya haid ini salah satu tanda akan sehatnya perempuan. Tandanya sehat seorang perempuan, dan di antara indikator yang menunjukkan perempuan itu subur. Jelas ya? Jadi kalau mau nikah itu boleh aja kita tanya, haidnya lancar nggak? Jelas ya? Nah, ini ada satu kisah, anak punya sahib. Anak punya sahib. Sahib mana nih? Iya. Kebetulan nikah sama perempuan, subhanallah, nggak pernah haid. Tidak pernah haid, Allah. Ya. Takdirkan nih perempuan nggak pernah haid. Nah, nikah sudah beberapa tahun sampai ini Anda dengar ceritanya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi dari sahib ada cerita itu mengatakan dia sudah beberapa tahun nih menikah, sampai dia menceritakan ke anak tuh temannya itu belum memiliki anak, sampai akhirnya dia bawa ke dokter dia diobatin, pernah haid sekali, setelah itu nggak pernah haid lagi. Dan sampai saat sahib anak, teman anak menceritakan tentang kisah teman anak itu belum memiliki anak, karena memang diantara tanda suburnya perempuan dengan lancarnya haidnya. Maka itu lihat di sini, damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluar daripada ujung rahimnya perempuan, ala sabilis shihhah, menunjukkan akan sehatnya perempuan. Artinya kalau enggak keluarnya bukan haid, yang keluar dari darahnya perempuan itu bukan hal yang sehat, yaitu istihadhah namanya, di luar daripada kebiasaan haidnya. Fi awqatin makhsusatin, di waktu-waktu khusus. Nah, perlu diperhatikan ya, yang menentukan haid ataupun nifas, ini darah haid ataupun nifas bukan dokter. Dokter tidak memiliki kewenangan. Kalau sampai ada orang yang atau perempuan meninggalkan sholat dengan bersandar kepada perkataan dokter, yang dimana dokternya ini tidak memiliki pengetahuan tentang agama, secara khusus ilmu fikih mengenai fikih haid dan juga nifas, dosa orang itu. Paham ya? Karena kenapa? Mengapa? Karena haid ini menjadi sebab yang memperbolehkan tidak sholat. Artinya adanya haid tidak wajibnya sholat ya. Berakhirnya haid, selesainya haid menandakan wajibnya sholat. Sedangkan sababnya di sini berpatokan kepada hukum syariat. Nah, maka hukum syariat ini dengan teori kedokteran dalil syariat. Dalil syariat. Jadi nggak boleh dokter terus jadi mufti. Ya, hati-hati. Bisa dhalun mudillun, sesat dan juga menyesatkan. Ya, jadi pahami ya. Nah, syar'an damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhatin fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu khusus. Ya, ada waktu-waktu terkhusus. Nah, lalu beliau menyampaikan nifas. Sebelum ke situ beliau tidak menjelaskan definisi istihadhah. Istihadhah secara bahasa itu maknanya juga sama, mengalir, istihadhah.
karena diambil dari akar kata yang sama. Ya, haid istihadah, ada ha sama dot kan, ha alif dot. Syar'an damun illatun wa maradin, damu illatin wa maradin. Istihadah ini adalah darah penyakit, ya, yakhruju min adnar rahim, ya, keluar dari bagian bawah rahim, ya, al-mar'ah la ala sabil sihah, yang keluarnya itu bukan menunjukkan akan kesehatan perempuan tersebut. Artinya istihadah ini menunjukkan bahwasannya perempuan itu sedang ada masalah, ada sakit, ya. Nah, istihadah ini permasalahan yang sungguh sangat, yang cukup pelik, ya, cukup pelik. Perlu ada daurah khusus untuk perempuan yang menjelaskan masalah istihadah. Ada 7 kondisi istihadah ini. Kalau setiap perempuan ini memahami betul kaidah-kaidah 7 kondisi istihadah ini, insya Allah nggak perlu ustadz lagi. Jelas ya? Nggak perlu apa ya? Nggak perlu ustadz lagi. Udah, dia cukup mengingat-ingat kondisi tersebut dan tinggal menerapkannya pada kondisinya masing-masing. Jelas ya? Baik. Lalu yang selanjutnya adalah an-nifas dan nifas. Hiya damul khariju aqibal wiladah. Dia adalah darah yang keluar setelah proses persalinan, ya. Nah, tentu haid ini merupakan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas perempuan, ya, atas perempuan, dan tidak diperbolehkan bagi perempuan, ya, untuk melaksanakan apa-apa saja yang dilarang ketika haid, seperti apa? Sholat dan lain sebagainya, seperti hal yang nanti akan dijelaskan oleh penulis di akhir pembahasan tentang haid dan juga nifas. Nah, lalu di sini awan nifas wa damul khariju aqibal wiladah, setelah proses persalinan. Artinya setelah keluarnya seluruh anak, seluruh apa? Anak itu baru dikatakan darah nifas. Sebelum proses persalinan, di tengah proses persalinan, darah yang keluar itu bukan dikategorikan sebagai darah apa? Nifas. Kalau misalnya anaknya ada 3 ustadz keluarnya, nah, yang dikatakan darah nifasnya kapan? Setelah keluar anak yang ketiga. Jadi kalau pas lagi keluar anak pertama, udah darahnya, nifas bukan? Bukan, keluar lagi. Tengah itu keluar darah, nifas bukan? Bukan. Baru setelah anak yang ketiga, baru dinamakan darah nifas. Nah, ini maksudnya bagaimana Ustaz? Kan kita tahu proses persalinan ini seringkali memakan waktu yang cukup panjang, bener nggak? Masalan sudah mulai kontraksi dari jam 9 pagi, misalnya, ya. Itu ada proses pembukaan, sampai berapa pembukaannya? 10 ya? Iya, pembukaan 10 itu kan ada proses kan, dan biasanya di saat proses pembukaan itu adanya pendarahan kan, atau mulai keluarnya darah, bukan darah, mulai keluarnya darah. Nah, terus masuk waktu zuhur dan belum adanya proses melahirkan, keluarnya anak. Berarti wajib nggak sholat zuhur perempuan itu? Wajib. Terus sampai masuk waktu asar, belum juga keluar anaknya, hatta udah nongol kepalanya. Hah? Udah mulai nongol kepalanya tuh, wajib nggak dia sholat? Wajib. Jelas ya? Nah, baru nanti tahu-tahu keluarnya setelah jam 5 sore. Berarti dia sudah melewati 2 waktu kan? Sudah masuk 2 waktu sholat. Ya, tahu-tahu mulai kontraksi cepat dari jam 4 sampai jam 5 baru selesai. Nah, maka dia sudah memasuki 2 waktu yang dimana zuhur dan asar ini wajib untuk apa? Dia kerjakan sholatnya. Kalau dia nggak sempat ya sholatnya, maka dia diharuskan mengqadha setelah selesai masa nifasnya. Bisa dipahami? Ya? Jelas ya? Nah, tapi kalau di dalam mazhab Hanbali ini bisa menjadi keringanan nih. Darah sesaat sebelum proses melahirkan, di tengah proses melahirkan, dan setelah proses melahirkan, kesemuanya adalah darah nifas. Hah? Itu mazhab apa? Hanbali. Itu semua proses apa?
Ya, itu Anda pernah ditanya, Ustaz, kesulitan sholat. Udah kan taklid aja mazhab Ahmad. Nggak usah ribet-ribet, simpel ya kan. Kesian kan, kalau namanya orang bersalin kan. Dan kadang belum tentu juga banyak yang menemaninya ini paham. Tapi memang untuk kehati-hatian ya menerapkan mazhab Syafi'i. Nah, tapi sayangnya yang nemenin perempuan lagi melahirkan nggak paham ya kan. Kan harusnya diantaranya bantuin dia wudunya, bantuin dia bersihin dirinya supaya untuk sholat. Nah kayak gitu. Nah, ini makanya pentingnya nih tenaga kesehatan untuk diajari ilmu-ilmu fikih kayak gini nih. Betul ya? Diajari kayak seperti ini. Anda pernah dapat kisah satu ustadz, kebetulan dia pernah sekolah di mana? Di Pakistan. Dan dia tangannya patah. Ini kisah ini bener-bener bikin anak kagum. Kagumnya kenapa itu nih? Mendengarkan aja dulu di sini. Patah tangannya dan dia harus operasi. Yang dimana kalau patah tulang itu biasanya nggak mengharuskan, atau banyak kondisi patah tulang yang tidak mengharuskan untuk bius total kan. Bisa bius lokal aja pada bagian tertentu aja dari tubuhnya yang terluka. Nah, ketika hendak dilakukan proses pengobatan itu, ya dokternya ngingetin, kamu wudhu dulu sana. Kamu wudhu dulu, ya. Wudhu karena kenapa? Nanti kamu bakalan diberikan perban. Nah, yang masya Allahnya di Pakistan ini hampir semuanya mazhab fikihnya adalah mazhab Abu Hanifah. Yang dimana di dalam proses masalah menggunakan perban ini tidak diwajibkan untuk memakainya dalam kondisi suci. Kalau mazhab Syafi'i itu harus bersih, harus suci dulu baru dipakein perban. Kalau mazhab Abu Hanifah enggak. Nah, yang masya Allahnya dokternya ngerti. Ini orang Indonesia, dia diingatkan untuk Untuk wudhu. Yang cerita siapa? Orang itu yang patah itu dia cerita, anak disuruh wudhu sebelum Sebelum dioperasi itu. Nah, kita dokter Indonesia. Aneh kejadian. Anak kondisi harus dioperasi kaki. Operasi ringan, nggak perlu sampai bius total, bius lokal aja, ya. Di rumah sakit yang notabene mencitrakan sebagai rumah sakit yang ya gitulah syar'i lah, ya. Nggak diingetin udah wudhu belum, nggak pakai diingetin. Aneh yang wudhu sendiri. Kan notabene karena habis dioperasi kan luka operasi itu harus ditutup pakai perban kan. Nah yaudah, jadi anak wudhu dulu, baru masuk kamar operasi, dioperasi, udah diperban. Kondisinya kebetulan di kaki, seperti itu. Nah, jadi nggak ada yang ngingetin, anak sengaja dilihat dulu, nggak ada yang ngingetin anak, tidak ada yang ngingetin. Nah ini penting kayak seperti ini, masalah-masalah kayak gini, agar suster misalnya, tenaga kesehatan lah, dokter, suster, ya perawat, itu untuk ngingetin pasiennya. Bukan hanya sekedar datang cuman ngasih ngasih motivasi, ya. Membesarkan hatinya, nasihatnya, enggak itu aja, tapi juga memberikan arahan, ya. Bisa dipahami ya, alhamdulillah. Baik, lalu selanjutnya awwalu waqti imkanil haidhi, ya, wa ghalibuhu wa akhiruhu, ya, penjelasan mengenai kapan waktu memungkinkannya untuk dikatakan sebagai darah yang keluar sebagai darah haid, dan berapa lama umumnya, ya, dan akhir haidnya. Nah, di sini disebutkan awwalu waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu 9 sinin qamariyah, ya, taqribiyah. Darah atau permulaan waktu yang memungkinkan bagi perempuan untuk haid, ya, itu kapan? Pada saat umur 9 tahun hijriyah, qamariyah. Artinya bukan bukan 9 tahun miladiyah, ya, masehi. Nah ini pakai pentingnya bagi orang tua untuk mencatat waktu kelahiran anaknya dalam tanggalan hijriyah, ya. Nah, takribiyah perkiraan, wa ghalibuhu, dan umumnya 20 sanah, ya, pada umur 20
tahun. Nah, ini di zamannya Syekh ini. Tapi di zaman kita sekarang udah umur berapa ya? Ada anak 9 sampai umur 12 ya. 12 ya, 12, 14 ya. SD 12. Iya, antara itu. Teman-teman anak dulu di SD ada yang kelas 5, 4 udah ada yang mensi ya. Wala akhir lahu, dan tidak ada batasan akhirnya. Artinya tidak ada waktu umur-umur tertentu ya yang dikatakan kalau setelah waktu umur sekian darah yang keluar tidak dikategorikan sebagai darah haid. Ada sebagian fuqaha mengatakan umur 50 tahun. Kalau 50 tahun masih keluar haid, maka bukan haid. Enggak, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan umurnya. Aqallul haidhi wa ghalibuhu wa aktsaruhu, ya. Batas minimal waktu haid dan umumnya dan paling banyaknya berapa lama? Aqallul haidhi yaumun wa lailah. Paling lama, paling minimal haid itu satu hari satu malam. 1 kali 24 jam. Makna 1 kali 24 jam ini bukan keluar terus-terusan gitu, enggak, mati kayak begitu. Ya. Tapi misalnya umumnya 7 hari dia keluar haidnya. Bila dijumlahkan jamnya dari selama 7 hari keluarnya darah haid itu mencapai 1 kali 24 jam, maka itu dikatakan semuanya yang 7 hari itu sebagai darah haid. Tapi kalau kurang, maka belum dikatakan sebagai darah haid. Jelas ya? Nah, wa ghalibuhu umumnya sittun aw sab'un, 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman, 15 hari. 15 hari. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan perempuan ini setengah. Ya. Karena kenapa? Dia meninggalkan setengah akalnya. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa menggenapkan dalam 1 bulan sholatnya dan juga puasanya. Dan ketika Rasulullah mengatakan setengah, yang dimana dalam 1 bulan itu ada berapa? 30 hari. Setengahnya 30 hari 15. Maka dikatakan minimal maksimalnya haid itu 15 hari. Jelas ya? Nah, aqallu tuhur bainal haidataini wa ghalibuhu aktsaruhu. Nah, sekarang batas minimal sucinya perempuan itu berapa hari? Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Ya, minimalnya bersihnya itu 15 hari. 15 hari. Artinya begini. Ini juga berkaitan dengan masalah nifas. Nifas di hari pertama, misalnya tanggal 1 apapun lah. Ya, nifas ya. Bukan nifas, melahirkan. Melahirkan. Tiba-tiba di tanggal 10 dia keluar darah. Ini darahnya darah apa ini namanya? Hah? Darahnya darah apa? Hah? Darah kuat. Enggak, darahnya apa? Ada darah tuh 3 udah. Darah nifas, haid, istihadah tuh punya konsekuensi beda-beda. Hah? Istihadah itu di luar daripada kebiasaan haidnya. Enggak, ini masih darah nifas. Masih. Karena nanti nifas itu minimalnya berapa? Umumnya 40 hari. Ini kan masih dalam 40 hari kan? Baik. Nah, tapi kalau misalnya keluarnya di tanggal 16, ya, ditular tanggal 16, darahnya apa? Darah apa ini? Hah? Haid. Kenapa haid? Karena dia ada Ala aqall itu. Nah, ini baru darah haid di sini. Paham ya? Ini darah haid. Karena kenapa? Ada seling 15 hari yang dimana ini batas minimal bersih. Kan aqall tuhur, batas minimal bersihnya itu 15 hari. Jelas ya? Nah, lalu
Tadi kalau ini tanggal 10 ini masih dikatakan sebagai apa? Nifas, ya. Nah, yang 10 hari ini dihitung selama 40 hari kalau misalnya dia nifasnya 40 hari. Jelas ya? Jadi kalau misalnya nanti di tanggal 10 bulan depan dia selesai, maka dikatakan nifasnya berapa hari? 40 hari, ya. Nah, ini yang dari 2 sampai ke 9 ini dimasukkan di dalam hitungan tapi tidak hukumnya. Dimasukkan di dalam hitungan tapi tidak hukum. Hukumnya itu apa? Kalau nifas kan nggak boleh apa? Sholat. Betul ya? Hubungan suami istri. Nah, dia tetap boleh di tanggal di masa-masa ini dia tetap harus sholat, tetap harus puasa, tapi begitu masuk tanggal 10 dia dikatakan sebagai apa? Nifas. Nah, wa ghalibuhu umumnya arba'atun wa ishruna yauman aw thalathatun wa ishruna yauman. Umumnya terjadinya bersih itu berapa hari? 24 atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi. Batas maksimalnya nggak ada batasannya. Jadi kadang ada perempuan yang bersihnya sampai berapa lama? Ada yang 6 bulan. Ada. Setiap 6 bulan sekali dia head. Ada. Ya, ada. Aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Ya, yang minimal nifas itu dan maksimalnya atau umumnya dan maksimalnya. Aqallu zamanin nifas lahdzah. Sejenak aja keluar sedikit itu sudah dikatakan sebagai apa? Nifas. Ya, terus nggak keluar udah, maka itu dikatakan nih nifas. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Umumnya terjadinya berapa lama? 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Maksimalnya 60 hari. Nah, jadi 2 bulan tuh puasa ya. Kosong. Puasa intinya. Ya. Lalu yang selanjutnya ma yahrumu bil haidhi wan nifas. Kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa alam. Sampai sini dulu.